Sabit dari 3 huruf juga. Jahada jadi tahajud. Wa minal laili dari sebagian malam fatahajjad. Barek bunyi kalimatnya. Fatahajjad, lawanlah kantukmu, lawanlah matamu. Lalu aku bukan kuasa awak, lalu aku kuasa Allah. Ashiqal Mustafa abshir binailil muna. Ya ashiqal Mustafa abshir binailil muna. Jim ha dal 3 huruf. Jim ha dal. Jahada artinya mengerahkan segenap kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama sifatnya jihad. Nama kata kerjanya jahada. Sifatnya jihad. Orangnya mujahid. Kalau 2 orang mujahidan. Kalau banyak mujahidun. Masajidnya mujahidin. Lain jalan. Kalau ditanya orang, habis kaji kami tentang mujahidin kok. Kata kerjanya jahada, sifatnya jihad, orangnya mujahid. Kalau 2 orang mujahidan, kalau 3 orang mujahidun. Kalau nyemudok wilayah masjid mujahidin. Kalau nyopadusi mujahidatun. Kalau banyak mujahidat. Itu maka kamus bahasa Arab itu panjangnya semeter. Inyo kata kerjanya banyak. Beda sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia seketek sih. Bahasa Arab tuh banyak. Perubahan kosakatanya panjang. Jahada, jahada, jahadu, jahadat, jahadata, jahadna, jahatta, jahatuma, jahatum, jahati, jahatuma, jahatuna, jahatu, jahatna. Kalau bahasa Indonesia jahit. Ala jahit, alun jahit, sedang jahit, mati jahit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jihad nampak tamu mengerahkan segenap kemampuan untuk taat kepada Allah. Mengerahkan segenap kemampuan awak untuk melawan kantuk awak subuh iko. Kunang luar biasa melawan kantuk kok. Melawan Belanda menang awak 17 Agustus 1945. Melawan kantuk banyak yang kalah subuh iko. As-salatu khairum minan naum. Orang tadi sembahyang subuh. Iya, jam barat 7.30. Nang hendak ke masjid subuh tadi. Lama banget suara muazin tuh. Muazin tu salah. Jihad nampak tamu adalah melawan kehendak diri, mengerahkan segenap kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang nan melawan kantuk itu dalam Quran disebut taala. Bara banyak orang nan ingin lalu indak dapat lalu. Iyo cerita kok. Banyak orang nan ingin lalu indak lalu. Ndak lalu 24 jam. Dek apa? Periksa KPK. Ada orang atonya tidak amu lalu pai ke psikiater. Nama penyakitnya insomnia. Dan dia gila nama anak. Rancak kau panggilan sih Nia. Siti insomnia. Anda lalu-lalunya. Penyakit tidak bisa tidur sampai makan ube lalu. Obat tidur. Di antara yang membuat orang tertidur itu hatinya tenang. Maka ambo kalau ada jamaah kawan dan lalu tidak berang. Berarti hatinya tenang. Bayangkan orang barat itu sampai minum ube penenang baru dapat lalu. Awak asal nampak muka ustaz menguap. Naik khotib ke atas tumbang. Khotib berapi-apinya beraya di bawah. Barakallahu li wa lakum. Terjaga. Macam ada settingan. Jadi nampak tamu adalah jihad melawan kantuk. Ikonan hadir iko sadonya mujahidin, orang-orang yang berhasil melawan kantuk.
Walaupun sampai ke siko tak kantuk-kantuk je. Tapi paling tak nyolah berhasil melawan kantuk. Mungkin ada nan tiba ke siko jam 2 malam tadi. Tak bisa masuk, masjid dikunci. Apa kunci masjid? Bukan bantu masjid di kampung awak. Manga masjid kau dikunci, lampunya ameh. Sound system mantap, TV 2, lain lagi AC-nya dingin. Rasul-rasul di Australia rasul kini. Ambo sebenarnya ingin bagi tahu, Ambo lah pernah ceramah di Sydney. Kadang orang kalau ndak awak cerita kan ndak lo tahu ini. Sangkonya awak ustaz antar kecamatan. Nah, oleh sebab itu jihad yang pertama adalah jihad melawan kantuk. Tapi kalau jihad itu kalau ndak awak biasa kan ndak mudah. Allah bisa karena biasa, tak biasa. Jadi ama-ama biasakan menjagokan anak awak bangun subuh. Bangun nak. Mesti seragam antara ibu dengan apa. Kadang apa kalau bangun nak, jago sembahyang subuh. Pa, biar aja. Ini kan tanggal merah, kecik ama. Ndak ada tanggal merah sembahyang kok. Ini ndak ada sakit. Solat ikut ndak ada istilah sakit. Ndak tahu awak sembahyang tagak duduk. Allahu Akbar. Di pesawat, bah tagak. Pilot aja duduk. Ndak tahu tagak. Ambo waktu masuk orang nan banyak jodoh sodek suuzon. Masuklah ambo ke pesawat. Ambo duduk di siko, iko gang, di muka bercalik anak muda. Pakai earphone. Oh, gaya lah bercalik. Gaya, tak bisa tak hindak bahasa Inggris. Wah, kayaknya. Dan itulah lama digulungnya earphone tuh, gulung-gulungnya diletaknya di muka. Sesudah itu disapu-sapunya, diusapnya kursi muka. Habis itu sembahyang. Allah, astagfirullahaladzim. Belah berdosa lah mukanya. Inyo pakai celana jeans, baju kaos, tidak bertinggal sembahyang. Memang gayanya metal, celananya jeans, hatinya mujahid. Awak kadang baju koko isi setan. Maka sesudah itu ambo hilangkan suuzon. Sesudah itu asal nampak ambo orang bercelana jeans baju kaos, ambo husnuzon nyuko sembahyang. Sampai akhir ndak sembahyang. Paling ndak awak ndak berdosa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi yang pertama itu adalah jihad melawan kantuk. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu sudah ada limit batas waktu yang tak bisa ditentukan oleh manusia. Asal sudah sampai waktu syuruk, namo terbit matahari itu syuruk, namo salatnya isyraq. Asallah syuruk, habis waktu subuh. Maka awak balik kalender setahun, sepanjang tahun 6 waktu. 7 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak, syuruk. Tapi nan indah ada kalender syuruk, mudah saja. Syuruk itu sama waktu maghrib. Maghrib waktu Padang jam berapa? 65, ha? 68 balik. 68 balik kurang 2 balik minit. 68 balik kurang 2 balik 6 lewat 6. Berarti 6 lewat 6 habis waktu subuh. Tambah 2 balik minit. Karena waktu matahari terbit itu jam 6 lewat 6 terbit matahari. Kau bumi kau bumi terbit matahari. Waktu terbit matahari itu datang setan menghampiri. Kecek setan. Kau lambang metal kau setan. Jadi kalau ada orang bahasa Jawa, hai guys, itu artinya, hai setan. Terbit matahari, qaida ramhin, setinggi anak panah. Ramhin itu anak panah. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, ilmu yang mengkaji tentang langit terbit matahari namanya astronomi,
naiknya matahari dari permukaan bumi kata 2 balai menit. Maka 6 lewat 6 tambah 2 balai 6 8 balai. Jadi awak sudah boleh solat sunat isyraq 2 rakaat jam 6 8 balai sesuai dengan maghrib. Terbit matahari kurang 2 balai jam 6 lewat 6. Jadi kalau ada orang nan bangun jam 6 kini masih bisa enggak sholat subuh? Masih, tapi ayatnya jangan Yasin. Kita jago jam 6. Oh, pede. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Ambillah katu. Tinggal 6 menit lah. Nah, konan saya elok-eloknya awak jago sejam sebelum subuh. Jadi kalau subuhnya jam berapa tadi? Jam 5. Subuhnya jam 5 berarti jago jam ampe. Jam ampe jago nampak tamu kali dilakukan mandi. Mandi itu jihad juga. Mengerahkan segenap kemampuan. Apalagi kalau mandinya di padang panjang. Ware. Ustaz kok tahu? Ambo baru dari padang panjang. Jihad luar biasa. Bayangkanlah mandi pakai air kulkas. Mandi. Tapi katanya mandi malam tuh tidak bagus, sakit tulang. Mandi dan sakit tulang rematik itu mandi sesudah tenggelam matahari sampai tengah malam. Jam 2 balik malam. Adapun jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 itu bagus. Maka ada namanya terapi mandi. Dengan itu sehat awak, segar. Lalu kemudian sesudah mandi, wudu, nampak tamu awak gue solat sunat wudu. Bagi yang pakai usolli sunnatal wudu. Bagi yang tidak pakai usolli, tidak usah dilafazkan di mulut, di dalam hati saja. Apa niatnya bu? Dalam hati tidak berbunyi. Silent bahasa kampung. Allahu Akbar. Sama bantu solat sunat tahiyatul masjid. Ayatnya persis 2 rakaat. Sesudah solat sunat. Apa dalilnya solat sunat uduk kok? Wah, kini kan orang keren. Kalau dulu kalau ada bu ya ceramah danga sih. Danga bawa pulang amalkan. Kini enggak. Apa dalilnya? Wah, padahal wak sabi dalil enggak lo paham ya. Mana dalilnya? Nabi SAW memanggil Bilal bin Rabah. Bilal, ta'al. Datanglah Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafan 'alaika baina yadayya fil jannah. Ambo dengar suara sendalmu di surga. Kresek, 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 kresek. Ambo dengar suara sendalmu sudah masuk surga wahai Bilal. Orangnya alun mati, sandalnya lah masuk surga. Jangan-jangan awak dibandingkan sandal Bilal lebih mulia sandal Bilal daripada awak. Beko kalau ada di padang kau orang nan angkuh nan sombong, kecik kan kayaknya. Belum tentu engkau lebih mulia daripada sandal Bilal. Cik. Tapi yakinkan inyo ketek. Kalau inyo gadang dipijaknya awak. Sami'tu dafan 'alaika bayana yadayya fil jannah. Ku dengar suara gesekan sendalmu di surga wahai Bilal. Apa amalan engkau wahai Bilal? Bilal menjawab, ambo indak pernah meninggalkan solat sunat sesudah wudu. Indak pernah diajarkan dek Nabi. Indak pernah disuruh dek Nabi. Indak pernah dibuat dek Nabi. Indak ada Nabi menyebut, hai jamaah sekalian, kalau kamu sesudah wudu maka buatlah solat sunat sesudah wudu. Indak ada. Dibuat saja buat Bilal. Dan Bilal indak khawatir bahwa perbuatan itu bid'ah. Oh, itu kan namanya sunnah takririyah, pengakuan Nabi terhadap perbuatan sahabat. Iyo, mana? Betul. Memang itu perbuatan sahabat yang dibenarkan oleh Nabi. Sesudah Nabi batanyo. Sewaktu Nabi alun batanyo itu apa namanya? Ijtihad sahabat. Inyo basangko baik bahwa amal iko elok kalau dibuat diridhai Allah selama tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diakui oleh Nabi, maka inyo namanya sunnah takririyah. Dicakapkan, diketekkan dek Nabi, namanya sunnah qauliyah. Dibuat dek Nabi, namanya sunnah fi'liyah. Diakui oleh Nabi, tidak pernah dibuat Nabi, namanya sunnah takririyah. Buya kok berang? Enggak, memang stylenya bentuk itu.
Nanti kaji-kaji lu amak-amak sampai hilang selera sarapan pagi. Apalagi nanda dake sound system. Ai kecil. Lalu kemudian sesudah salat sunat wudu, salat sunat taubat. Apa dalilnya salat sunat taubat? Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang nan khilaf silap salah babuek dosa, summa yatatahhar, mandinya mandi taubat. Ba caranya Bu ya? Bantu mandi wajib. Mandi wajib tu ba Bu ya? Anak lo tinggu tak tahu mandi wajib. Basah sadonyo, habis basah sadonyo. Lalu kemudian solat sunat taubat inyo. Summa yastaghfirullah. Sesudah itunya minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah. Allah ampunkan semua dosanya. Habis bersih. Itulah beda Islam. Tapi manakala Nabi Muhammad SAW datang, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni semua dosa. Innallaha yaqbalu taubatal abdi. Allah mengampuni dosa taubat seorang hamba qabla an yugharghir. Yugharghir bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya gargle. Apa tu ya? Bahasa awaknya apa tu? Kacaki adik randang. Qabla an yugharghir. Selama alun ghara-ghara diterima Allah Subhanahu wa taala. Pintu Allah terbuka luas taubat. Sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di lautan dosamu, maka ampunan Allah lebih luas daripada itu. Yakin apa enggak? Percaya apa enggak? Imam Abdullah bin Ahmad bertanyalah anaknya Abdullah ke apaknya Imam Ahmad. Wahai ayahanda Imam Ahmad, ditanya orang, engkau anak Imam Ahmad? Yo. Engkau anak Imam Ahmad bin Hanbal? Yo. Imam Ahmad bin Hanbal tu bara rakaat solat malamnya. Salasa mi'ati raka'ah fil yaumi wal lailah. Salasa 3. Mi'ah 100. Salasa mi'ah 300 rakaat sehari semalam. Jadi awak baru 8 banyak 300 rakaat. Sesudah itu karena fitnah masuk penjara. Imam Ahmad bin Hanbal masuk penjara gara-gara fitnah khalqil Quran. Waktu itu rajanya berpendapat bahwa Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Maka satu ulama yang mengatakan Quran itu kalam Allah, tangkap, masukkan penjara. Datang ke Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, menurut engkau Quran itu makhluk apa kalam Allah? Makhluk atau qadim? Imam Ahmad mengatakan Quran kalam Allah, masuk penjara. Disiksa di penjara. Sesudah keluar penjara, Imam Ahmad solat sunatnya 150 rakaat. Sebelum masuk penjara 300. Sesudah keluar 150. Awak tidak masuk, tidak keluar 2 rakaat je. Lalu kemudian sesudah solat sunat tahajud, solat sunat hajat. Hajat itu bahasa kebutuhan, keinginan, kehendak yang luar biasa. Apa hajat awak? Hajat ingin punya anak penghafal Quran. Hajat ingin bisnis lancar, kalau lancar dapat PT, ingin buat masjid. Hajat ingin supaya yang soleh-soleh. Makonan paling elok berdoa didahului solat sunat 2 rakaat. Hajatnya apa? Di dalam mati saja. Yang disabik kan, apalagi dia kayak orang banyak. Usolli sunnatal hajat, ingin rumah nang gadang bana. Apa? Allahu Akbar. Ayatnya terserah. Buya, ambo indak lo hafal wadduha alam nasroh pun indak. Dari tadi kulhu saja bu. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man niko sembahyang solat dari isya sampai subuh. Ayatnya indaknya tukar, indak juga ganti-ganti ayatnya. Rakaat pertama kul huwallah, kedua kul huwallah, ketiga kul huwallah, keempat kul huwallah, kelima kul huwallah, keenam kul huwallah sampai subuh. Dilaporkan ke Nabi. Iko nampaknya aliran kulhu. Ya Rasulullah, yo, ada kawan kami. Siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Makanya, inya solat dari maghrib, dari isya sampai subuh, tagak duduk, kulhu saja ayat yang dibacanya. Berarti Rasulullah, innaha la ta'dilu sulusal Quran.
Cik kul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran, maka inya sudah menghatamkan Al-Quran berkali-kali pada malam itu. Ada pula satu imam, ayatnya kul huwallah saja, habisnya baca kul huwallah baru ayat panjang. Rakaat kedua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Sesudah itu dia baca kul huwallah baru ayat panjang. Dilaporkan juga ke Nabi, ya Rasulullah, imam kami kul lain baca kul huwallah baru ayat panjang. Rakaat kedua baca kul huwallah baru ayat panjang. Cuba tanya kainya, manganya baca kul huwallah itu? Ditanya kainya, manga orang baca kul huwallah itu? Lalu sesudah solat sunat hajat, solat sunat witir, saketek-ketek witir cie rakaat, sapanjang-panjang witir sabaleh rakaat. Nah selama iku awak gue 3 rakaat menunggu bulan puasa, seolah-olah witir kau setahun sekali. Maka sesusah-susahnya gue lah witir cie rakaat, lalu kemudian seelok-eloknya sabaleh rakaat. Nanti gue sedang, mazhab sedang namanya. Lalu sesudah salat witir, tunggulah azan subuh. Apa nanelo awak gue menunggu azan subuh? Wabil ashari hum yastaghfirun. Banyak-banyak beristighfar. Ambo ya, subuh tadi 100 kali ambo beristighfar. Ambo ambil tasbih, istighfar, 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 istighfar. Istighfar itu bukan itu. Istighfar itu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wallahi, bersumpah Nabi, wallahi inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Ambo beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala mi'ata marrah fil yaumi wal lailah, 100 kali sehari semalam. Maka banyak-banyak awak beristighfar, dan paling elok istighfar menjelang masuknya waktu subuh. Sesudah itu tadangalah suara azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Awak pun pergi ke masjid. Sampai di masjid, masjid tak kunci. Rupanya azan tadi azan handphone. Lupa menyetel handphonenya, enggak loh, handphone smartphone. Handphonenya bodoh, orangnya bonga. Komplit lah. Nah, lalu kemudian melawan jihad nan pertama adalah melawan kantuk. Insya Allah awak, anak cucu awak lulus melawan kantuk nan pertama.